Ada Bagus, ada Tria, ada Andre, ada One Only, ada Aris, dan ada Nodit. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mimin. Orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini Mimin bakal menceritakan alur cerita anime berjudul Kain Chronicle. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia, Sotoy Nichan. Di sebuah benua bernama Yandra telah terjadi pertempuran, di mana pertempuran ini melibatkan seluruh negara, yang mana pertempuran ini adalah pertarungan manusia melawan pasukan kegelapan atau pasukan iblis. Mereka bertempur untuk sebuah kastil dan untuk menyelamatkan seluruh benua dari genggaman raja kerajaan yang saat ini sedang dirasuki Raja Hitam, Raja Kegelapan, atau lebih tepatnya Raja Iblis yang akan menghancurkan seluruh benua. Saat ini seluruh negara sangat berharap kepada kapten dari pasukan relawan bernama Yuri dan anggotanya, di mana dia berhadapan langsung dengan Raja Hitam. Lalu dengan semangat dan pantang menyerah, Yuri mencoba mengalahkan Raja Hitam. Namun dengan seluruh kekuatannya belum sanggup menggores Raja Hitam. Malah Yuri harus tumbang di tangan Raja Hitam. Kemudian Raja Hitam menghampiri anaknya yang bernama Pina dan menyuruh Pina memberikannya kain Chronicle dan seorang peri. Lalu karena Pina disakiti, sang peri atau Pirika mencoba menolongnya. Namun dirinya malah ditangkap dan ingin dibunuh. Raja Hitam ingin membunuhnya karena Pirika adalah simbol dari harapan dan cahaya. Saat-saat terakhir Pirika, kain Chronicle yang dipegang oleh Pina melayang dan bersinar, yang mana mereka berdua langsung berebut untuk mengambilnya. Namun kain Chronicle malah terkoyak dan saat itu juga Pirika menghilang. Hal itu pun membuat mereka semua terkejut. Kemudian bagian buku yang dipegang oleh Raja Hitam muncullah elemen hitam, yang tak lama lagi benua Yandra akan dilahap oleh kegelapan. Lalu kegelapan pun mulai menutupi kastil tersebut, di mana kejadian itu sudah memastikan kalau mereka semua telah dikalahkan oleh Raja Hitam. Dan kini semua pasukan dari penjuru dunia kembali ke negara mereka masing-masing. Di suatu camp tentara, di sana Yuri dirawat karena luka yang diterimanya cukup parah. Seorang pelayan putri suci bernama Burhan sudah tidak bisa mempercayai Yuri lagi untuk memimpin pasukan karena kekalahan dirinya. Namun putri Juliana masih menaruh harapan padanya yang mungkin suatu saat nanti Yuri dapat mengalahkan Raja Hitam. Lalu Pina yang melihat Yuri telah sadar dari pingsannya, dirinya begitu senang dan Yuri meminta maaf padanya karena kekalahannya. Lalu saat mereka semua berkumpul, Yuri menjelaskan kalau dirinya akan kembali ke wakil ibu kota untuk melapor kekalahan mereka kepada Gilbert, sang ketua aliansi Guild, yang mana Guild juga menderita karena banyak korban dari operasi ini. Di saat Yuri sendirian, dirinya mendengar suara dari Raja Hitam yang berkata, semuanya akan menghitam. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang bocah yang memberi pelajaran kepada pria besar yang menganiaya seorang nenek-nenek. Pria itu bernama Aram. Dirinya begitu baik. Lalu di perjalanan terlihat kalau warga begitu kesal kepada pasukan Yuri karena kegagalan mereka yang membuat tanaman mereka mati menghitam. Kemudian mereka mendapatkan laporan kalau pasukan hitam tengah menghancurkan sebuah desa, yang mana di desa tersebut juga terdapat Aram, di mana Aram bertarung di sana. Yang tak lama pasukan Yuri datang membantu. Saat membantu, mereka mengalami kendala, yang mana mereka terhisap oleh sebuah kabut. Melihat pertempuran itu, Yuri mengingat perkataan Raja Hitam yang membuat dirinya ketakutan. Namun ketika melihat semangat dan pantang menyerah Aram yang sama sepertinya saat melawan Raja Hitam, semangat Yuri kembali dan dirinya ikut bertarung.
Setelah itu ternyata Aram mengetahui siapa Yuri. Lalu mereka pun berkenalan di sana. Saat mereka akan makan malam, Aram bercerita kalau dirinya mengembara sendirian dan dirinya ingin menjadi lebih kuat agar bisa membasmi para pasukan hitam. Lalu di sana tiba-tiba setengah buku kain Chronicle mengeluarkan elemen hitam. Yang saat Aram mencoba menolong Pina, dirinya tersetrum dan terbantal. Lebaran itu bertambah menghitam, yang kemudian elemen hitam pun menghilang. Akibat itu, Pina menjadi lemas. Pina menjelaskan bahwa kain Chronicle adalah kronologi tentang seluruh dunia ini, yang jika seluruh dunia ini menjadi hitam, Chronicle juga akan menghitam. Namun sebaliknya, sementara itu, Raja Hitam menyuruh bawahannya yang bernama Eirenus untuk mencari Pirika dan membunuhnya. Yang mana Pirika adalah keinginan dunia yang penuh dengan harapan di masa depan, di mana selama Pirika masih hidup, dunia ini tidak bisa dihancurkan. Yang mana Yuri pun beranggapan agar mereka segera menyelamatkan Pirika. Kemudian Yuri mengajak Aram untuk bergabung dengan timnya, karena kalau Aram memiliki teman, dirinya bisa bertambah kuat. Yuri terus merayu Aram agar mau bergabung dengan pasukannya, hingga Aram pun mau. Yang keesokan harinya, saat mereka sampai di wakil ibu kota, mereka melihat kalau di sana tengah terjadi pertempuran yang membuat mereka bergegas ke sana, dan terlihat para kesatria di sana tengah bertarung, hingga tibalah Yuri dan rekannya datang membantu. Kemudian mereka membagi tugas untuk membasmi para pasukan hitam. Lalu mereka pun bertarung di sana. Mereka bertarung menggunakan energi mana, yang saat mana dari Aram kehabisan, Aram mencuri mana dari Burhan yang membuat Burhan emosi pada Aram. Namun karena Burhan dipanggil, dirinya melepaskan cengkramannya. Lalu terlihat pasukan Yuri mengeluarkan kekuatan combo mereka yang luar biasa. Dan hal itu membuat Aram terkesan, yang mana itu adalah serangan beruntun yang membutuhkan ikatan kuat untuk melakukannya. Aram yang meminta diajarkan pun dianggap mustahil bagi Burhan, karena menurutnya Aram hanyalah bocah yang tidak mengerti pertempuran. Mendengar itu, Aram sakit hati dan menganggap kalau dirinya tidak dibutuhkan lagi di sana. Kemudian dirinya pun pergi. Setelah Aram pergi, muncul pasukan hitam, di mana pasukan hitam kembali merebut mana mereka, hingga Yuri terkena serangan. Lalu mereka pun berjuang untuk mengalahkan pasukan hitam. Ketika Juliana diserang, Burhan menolongnya. Karena hal itu, Burhan terkena serangan. Aram yang berhenti di suatu tempat, dirinya teringat perkataan Yuri yang sebelumnya, dan hal itu membuat Aram kembali dan menolong Burhan. Terlihat kalau Aram membagikan mananya kepada mereka semua, yang membuat mereka semua kembali bertarung dengan semangatnya. Setelah selesai, mereka pun memuji Aram. Kemudian Yuri menjelaskan kalau saat Yuri kalah dari Raja Hitam mengatakan bahwa kehancuranlah takdir yang menanti dunia ini. Karena itu, Yuri ingin membentuk kelompok pemusnah Raja Hitam. Namun kalau mereka saja belumlah cukup, yang mana Juliana akan mengumpulkan seluruh pasukan di daratan dan membentuk pasukan pemusnah Raja Hitam. Aram pun ikut bergabung dengan mereka. Lalu terlihat di sana Burhan tumbang karena luka yang diterimanya tadi. Saat tersadar dan luka sudah diobati, Juliana meminta Burhan untuk ikut dengan kelompok Yuri untuk menggantikannya, dan Juliana sangat mempercayainya. Awalnya Burhan menolak, namun karena perintah Juliana itu mutlak, Burhan pun menurutinya. Juliana juga meminta Burhan untuk mengajari Aram dalam berpedang. Kemudian Juliana pergi untuk menemui ketua guil. Di sana Burhan menganggap kalau Juliana menyuruhnya begitu karena luka yang diterimanya tidak bisa melindunginya. Burhan ini memang terlihat jahat, namun dirinya sangat setia kepada ratunya, yaitu Juliana. Sementara itu, Yuri berkata pada Gilbert kalau dirinya akan menuju menara petapa untuk menemui ketiga petapa, yang mana berharap mereka semua punya petunjuk di mana Pirika berada. Lalu Gilbert memberi mereka sebuah alat komunikasi baru untuk memberitahukan Gilbert jika terjadi sesuatu.
Sementara itu, Aram yang tengah mencari makanan melihat kalau seorang bandit tengah menyandra seorang gadis. Lantas Aram pun langsung bergerak menolong sang wanita dan berhasil meringkus bandit itu. Setelah itu, Aram mendapatkan pujian dari seorang pedagang senjata sekaligus seorang kesatria kerajaan. Melihat Aram yang jago, Dusty memberi Aram sebuah pedang yang begitu bagus. Sementara itu, Gilbert bercerita kalau dirinya mempunyai sebuah penyakit yang dimana kalau setiap kali pasukan hitam merebut wilayah, penghitaman terus menyebar. Kemudian keesokan harinya mereka semua bersiap, yang mana Juliana akan kembali ke ibu kota suci. Sementara itu Yuri akan pergi ke menara petapa, di mana kelompok Yuri bertambah 2 anggota dari guild, yaitu Aludra dan Ford, yang kemudian mereka pun mulai melakukan perjalanan. Saat kelompok Yuri beristirahat, Burhan masih merenung karena dirinya tidak ingin bersama mereka, yang dimana saat Burhan berjalan ke hutan, terlihat lukanya saat itu mulai menghitam dan dirinya bertemu dengan bawahan Raja Hitam, yaitu Eirenus, di mana Eirenus menghitamkan Burhan dan menghasutnya untuk bergabung dengan Raja Hitam. Ketika elemen hitam menyebar, Yuri dan rekannya pun mengetahui itu. Mereka pun langsung berlari menemui Burhan. Setelah tiba, mereka pun langsung menyerang Eirenus. Terjadilah pertarungan di sana. Dan terlihat Raja Hitam juga menghasut Burhan dengan berkata kalau tempat Burhan adalah dunia yang dipenuhi kehitaman. Kemudian terlihat kalau Burhan sepenuhnya sudah bergabung dengan dunia kegelapan. Melihat itu, Yuri dan rekannya menyerang Burhan dengan teknik combo mereka. Namun serangan itu tidak terpengaruh pada Burhan. Kemudian mereka pun bertarung di sana dengan kekuatan Burhan yang meningkat. Saat akan menyerang lebih lanjut, Eirenus menghentikannya dan menyuruhnya ikut bersamanya karena kedatangannya memang untuk menjemput Burhan. Kemudian mereka pun menghilang. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Kain Chronicle sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotani-chan, pamit undur diri, Yen.